SM Store, amanah dalam muamalah. Yang membahas dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang fikih berpakaian, fikih dalam berpakaian. Maka dalam hal ini kita mengingat kembali bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang lengkap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian. Yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Maka di antara kesempurnaan Islam bahwasanya Islam mengatur kaum muslimin dan muslimah bagaimana cara berpakaian, bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan di saat berpakaian. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebelum masuk kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja', maka kita perlu mengingat bahwasanya pakaian adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pakaian merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan pakaian ini kepada manusia dan tidak diberikan kepada binatang atau hewan. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah. Dalam surat Al-A'raf ayat 26 Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasan. Kami telah menurunkan bagi kalian pakaian yuwari sawatikum, yang dengan pakaian itu kalian bisa menutupi aurat kalian. Yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Dzalika min ayatillah, itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Al-A'raf 26 Allah mengingatkan kita tentang nikmat apa tadi? Berupa pakaian. Ya, pakaian yang menutupi tubuh kita, pakaian menutupi aurat kita, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah hanya berikan kepada manusia. Tidak diberikan kepada tumbuhan ataupun binatang ataupun hewan. Ini harus kita ingat hal ini. Kemudian dalam ayat tadi Allah mengingatkan wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang baik. Jadi dua macam pakaian ini harus kita punya. Pakaian secara zahir, pakaian secara zahir ya gamis, ya baju koko, ya kemeja, kaos. Ini pakaian secara zahir. Ada yang pakai jas, ada yang pakai jaket. Ini pakaian secara zahir. Namun pakaian yang tidak kalah pentingnya adalah Allah mengatakan walibasut taqwa, dan pakaian ketakwaan. Ya, ini pakaian batin. Jadi ketika kita berpakaian secara zahir, maka jangan lupa pakaian secara batin, yaitu menjaga ketakwaan, menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini pakaian yang tidak kalah pentingnya. Ya, sama-sama harus kita miliki pakaian secara zahir sesuai dengan selera kita, dan pakaian secara batin yaitu ketakwaan. Di dalam ayat yang lain di surat An-Nahl 81 sampai 83. An-Nahl sekitar 81 sampai 83. Allah berfirman, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila
la taqikum ba'sakum. Allah berfirman dalam An-Nahl 81 sampai 83. Ini ayatnya lumayan. Di antara isi ayat tadi, wa ja'ala lakum sarobil. Allah menjadikan untuk kalian itu pakaian. Taqikumul har, yang dengan pakaian itu kalian terhindar dari panasnya matahari. Orang kalau nggak pakaian itu kan, kalau di bawah matahari kan kepanasannya nggak karu-karuan. Taqikumul har. Wasarobila taqikum ba'sakum. Dan pakaian itu menjaga tubuh kalian dari bahaya atau dari dingin. Ya kalau musim dingin orang nggak pakai pakaian, nggak pakai, ya kita tahu sendiri bagaimana tubuh itu akan kewalahan. Maka ini diantara anugerah karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Allah kasih pakaian. Kalau musim panas, maka pakaian-pakaian yang cocok adalah pakaian yang tipis, kan begitu ya. Kalau musim dingin, pakaian, atau musim hujan, pakaian yang agak tebal. Ini semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersyukur kepadanya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, ini muqaddimah ya, kita belum masuk ke apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja, karena yang disampaikan oleh beliau itu sedikit. Insya Allah mungkin 5 menit 10 menit selesai. Para ulama mengatakan al-aslu fil malbusati al-ibaha illa mastasna usyar'u. Hukum asal pakaian itu adalah mubah atau boleh, kecuali pakaian-pakaian yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi ini kaidah apa ya, kaidah dasar. Hukum asal dari sebuah pakaian ya, itu adalah mubah atau diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarang tentang pakaian tersebut. Misalnya dalil dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang tentang pakaian-pakaian tertentu misalnya. Ya, jadi kalau kita mau beli pakaian, maka kita nggak usah ragu. Ini pada asalnya pakaian itu adalah boleh dibeli, boleh dipakai dan lain sebagainya. Kecuali kalau kita nanti belajar, ternyata ada pakaian-pakaian yang di situ jelas-jelas dilarang di dalam Islam. Ya, di antaranya pakaian yang dilarang yang akan kita bahas, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullah taala. Kita baca apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau mengatakan babul libas. Ini jadi setelah kita membahas tentang toharo, salat, maka di sini beliau menyinggung sedikit tentang pakaian. Beliau mengatakan wa yahrumu 'alar rijali lubsul hariri wat takhattumu bidzahabi wa yakhillu lin nisa. Yang artinya diharamkan bagi laki-laki muslim untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Diharamkan bagi laki-laki yang beragama Islam untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Wat takhattumu bidzahab, dan dilarang bagi seorang pria muslim untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. Ya, dilarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Wa yakhillu lin nisa, dan pakaian sutra atau cincin emas itu diperbolehkan bagi wanita. Maka dalam hal ini para jemaah, beliau menjelaskan, kalau kita tadi mengatakan pada asalnya hukum adalah mubah, boleh, diperbolehkan, silakan dipakai, kecuali ada dalil yang melarang. Maka dalam hal ini ada dalil yang melarang bahwasanya seorang laki-laki muslim itu dilarang mengenakan pakaian dari sutra.
Dalilnya adalah hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harira." Janganlah kalian memakai pakaian dari sutra. Jadi Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam. La talbasu harir. Janganlah kalian mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Fa inna man labisahu fi dunya, Nabi mengatakan, karena orang yang mengenakan pakaian sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah, maka orang ini tidak akan bisa memakai pakaian sutra ketika dia di akhirat. Ya, ini yang sahih. Jadi dalam hadis tadi Nabi sangat jelas dan gamblang. Beliau melarang orang beriman laki-laki, melarang laki-laki muslim, pria muslim untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Mau sutra yang halus, mau sutra yang kasar, pokoknya itu sutra itu dilarang. Ya. La talbasul harir. Janganlah kalian memakai pakaian yang dari sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhir. Barang siapa yang di dunia dia mungkin karena kaya raya ya, kaya raya banyak duitnya, dia bosan pakai pakaian yang ada kok gitu-gitu aja, kayaknya dia beli pakaian dari sutra, batik dari sutra, kemeja dari sutra. Ya, ini kalau orang ini dia muslim, ya dia laki-laki muslim, dia mengenakan pakaian dari sutra dia, padahal dia tahu larangannya, Nabi jelas-jelas melarang, maka orang ini nanti di akhirat dia tidak akan dikenakan pakaian dari sutra. Ya, ini ancamannya. Ini ancaman yang bersumber dari hadis Nabi SAW. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, au muttafaqun alaih. Ya, hadis yang sahih. Ini diantara yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian dalam matan ini Al-Imam Abu Syuja mengatakan wattakhattumu biddahab. Ya. Dan seorang laki-laki muslim itu dilarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Ya. Karena laki-laki itu sudah gagah. Laki-laki sudah punya kejantanan, enggak perlu pakai perhiasan, itu enggak perlu. Ya, apalagi jelas-jelas itu dari emas, maka ini dilarang. Ya, ini dilarang. Ketika Al-Imam Abu Syuja mengatakan wattakhattumu biddahab, seorang laki-laki muslim itu dilarang memakai cincin dari emas. Ini dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Abi Musa radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dzukuriha." Nabi mengatakan, dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita dari umatku. Dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita dari kalangan umatku. Wa hurrima dzalika ala dzukuriha. Dan keduanya, sutra dan emas, itu diharamkan bagi laki-laki dari kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, naha an khatamid dhahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memakai cincin dari emas, seorang laki-laki memakai cincin dari emas. Ya. Dan seluruh ulama itu bersepakat atau ijma bahwasanya diharamkannya cincin emas bagi para lelaki. Ya, ini diharamkan sesuai dengan kesepakatan para ulama.
Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala. Wa yakhillu lin-nisa. Jadi yang dilarang memakai pakaian dari sutra itu laki-laki saja. Ya. Dan yang dilarang memakai cincin dari emas itu hanya laki-laki. Wa yakhillu lin-nisa. Dan hal itu diperbolehkan bagi kaum wanita. Kemudian beliau menjelaskan wa qalilud dhahabi wa kasiruhu fit tahrimi sawaun. Ya, kalau masalah cincin itu beliau mengatakan wa qalilud dhahabi wa kasiru fit tahrimi sawa. Jadi yang dilarang itu cincin dari emas walaupun emasnya itu sekian persen. Tapi kalau tetap ada emasnya maka itu tetap diharamkan. Ya. Jadi kalau ada cincin emasnya sekian persen, peraknya sekian persen, jadi dicampur, maka kata beliau rahimahullah yaitu wa qalilud dhahabi wa kasiruhu fit tahrimi sawaun. Emas yang sedikit ataupun yang banyak maka ini hukumnya tetap diharamkan bagi para lelaki. Ya, diharamkan bagi para lelaki. Ini kata beliau. Kemudian beliau mengatakan wa in kana ba'dus saubi ibraisaman wa ba'duhu qutanan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakun al-abraisamu ghaliban. Kemudian beliau kembali kepada masalah pakaian. Bagaimana kalau pakaian itu tercampur? Ada sutra, kemudian ada selain sutra. Ini tercampur. Kalau yang tadi di awal-awal kan beliau menjelaskan kalau itu sutra 100% total, maka ini diharamkan. Ya. Adapun kalau itu bercampur misalnya kata beliau wa ba'duhu, ada di antara pakaian itu yang bagian-bagian tertentu terbuat dari sutra. Misalnya lubang kancingnya itu dari sutra. Adapun selain itu mungkin dari kapas atau dari bahan-bahan yang lain dihalalkan, ya, maka boleh dipakai selama yang sutra itu bukan yang dominan. Ada sutranya tapi sedikit, ya. Yang dominan itu adalah bahan-bahan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian di sini pensyarah ya memberikan komentar. Ya, memberikan komentar. Yaitu idza kana saubul masnu'u min haririn lil rijal aghlabuhu min qutnin aw sufin aw ghairi dzalika wal aqallu min haririn jaza istimaluhu. Kalau pakaian itu terbuat dari berbagai macam bahan, ada sutra, ada kapas, ada atau ada yang semisalnya, maka boleh digunakan selama sutranya itu bukan bahan yang menjadi bahan yang dominan, ya, bukan menjadi bahan yang dominan. Kemudian ketika seorang laki-laki muslim itu dilarang memakai sutra, memakai cincin dari emas, maka hal itu nanti akan dibolehkan ketika orang ini sudah masuk ke dalam surga. Ya. Maka di akhirat itu akan dibolehkan. Maka sementara di dunia seseorang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, adapun nanti di akhirat apa-apa yang diharamkan itu menjadi halal bagi seorang muslim. Ini tadi apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian kita lanjutkan masih berkaitan dengan fikih berpakaian, ya, karena kita kan judulnya fikih dalam berpakaian. Ya, jadi pakaian ini di awal kita sampaikan itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri. Ya. Terkadang lemari kita itu penuh dengan berbagai macam pakaian, kan begitu.
pakaian ini belum terlalu usang, kita sudah beli lagi. Coba kita merenung, kita pikir-pikir, kira-kira pakaian yang jarang dipakai itu yang mana? Kemudian dipinggirkan, dicuci, nanti kalau ada yang membutuhkan kita sumbang. Ada korban bencana, sumbangkan. Ya, itu bermanfaat. Daripada kita numpuk pakaian nggak karu-karuan, di lemari ada, di lemari sebelah sana ada lagi. Ini kan sangat disayangkan. Di antara adab ini kita tambahkan ada pada berpakaian. At-tayammunu indal lubsi siyab. Fikih dalam berpakaian itu adalah ketika kita memakai pakaian ini dahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Jadi kalau pakai baju, maka tangan yang kanan dulu yang dimasukkan. Kemudian baru tangan yang kiri. Kalau pakai celana, maka kaki kanan dulu yang dimasukkan, baru kaki yang kiri. Ya. Ini untuk supaya kita berpakaian itu ada nilai pahalanya para jemaah. Ya. Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, kana yu'jibuhut tayammun. Rasul SAW itu sangat menyukai mendahulukan yang kanan, fi ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi au kama qala. Jadi Rasul SAW itu sangat suka mendahulukan yang sebelah kanan dalam beberapa macam aktivitas. Ketika pakai sandal, maka beliau mendahulukan yang kanan. Ya, termasuk ya pakai sepatu atau yang semisalnya. Ketika bersisir, maka ketika beliau bersisir itu mendahulukan yang kepala sebelah kanan disisir, rambut yang sebelah kanan itu disisir duluan. Ini contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fikih dalam berpakaian adalah ad-du'a inda man labisa sauban jadidan. Yaitu kita berdoa ketika mengenakan pakaian yang baru. Ya. Jadi kalau beli pakaian yang baru itu ada doanya. Ya, ada doanya. Nanti bisa dicari di buku-buku dan wirid ya. Doa mengenakan pakaian yang baru. Ya. Supaya kita itu diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam mengenakan pakaian yang baru. Di antaranya di sini misalnya yaitu alhamdulillahilladzi kasaunihi. Ya. Man akala ta'aman summa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi qaulin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man labisa sauban faqala. Barang siapa yang mengenakan pakaian, kata Nabi, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadas saub wa razaqanihi ghairi khaulin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bayangkan, ini pahalanya besar. Ketika seorang hamba itu mengenakan pakaian, khususnya di antara pakaian yang baru ya. Kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Ya. Min ghairi wa razaqanihi. Dan dialah Allah yang telah memberikan rezeki kepadaku berupa pakaian ini min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa daya dan upaya dariku. Ya. Apa pahalanya? Lahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Dawud dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ya. Jadi enak para jemaah. Jadi kita berpakaian, kita baca doa, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau kita baca doa tadi, alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba ni wala quwwah. Kemudian yang berikutnya, di antara fikih dalam berpakaian, ya karena tadi mau saja cuma sedikit menyampaikan, maka kita tambahkan supaya lebih maksimal dalam mempelajari bagian ini. Yang berikutnya adalah
Lubsul abyadi minas siyab. Memakai pakaian yang berwarna putih. Ini sunnah. Ya. Memakai pakaian yang berwarna putih. Ini disunnahkan. Ya. Ilbasu min siyabikumul ba. Kurang lebih Nabi SAW beliau pernah bersabda, ya, sebaik-baik pakaian adalah pakaian berwarna putih. Ya, dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengan kafan yang berwarna putih. Ya. Jadi kalau ada seseorang pakaiannya kok putih, maka jangan rewel kita ya. Jangan rewel. Ya memang orang itu suka pakaian putih karena memang pakaian putih ini bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki ini adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam, ya, pakaiannya putih. Tapi kalau wanita, maka wanita adalah pakaiannya harus gelap, ya. Gelap itu bisa, pokoknya warna-warna yang gelap. Kalau wanita itu keluar rumah, maka wanita ini diwajibkan, ya, memakai pakaian-pakaian berwarna gelap pokoknya, sehingga warna kulitnya itu nggak kelihatan sama laki-laki, bentuk lekak-lekuk tubuhnya nggak kelihatan sama laki-laki. Itu kalau wanita, ya. Jadi beda sama laki-laki. Kemudian diantara fikih dalam berpakaian, lubusus siyabil jamilat tanah biduni israf. Ya, dianjurkan memakai pakaian yang bagus, yang pantas tanpa israf. Ya. Tanpa apa? Israf itu berlebih-lebihan. Jadi nggak boleh kita berlebih-lebihan. Ya, silakan memakai pakaian yang bagus, yang nggak harus mahal, tapi jangan sampai israf. Israf itu berlebih-lebihan. Ya, ini dilarang di dalam Islam kita melakukan israf ini disebutkan. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, ada seseorang itu yang suka pakaian-pakaian yang bagus, suka sendal-sendal atau sepatu yang bagus. Apakah ini termasuk sombong? Maksudnya pertanyaan sahabat ini kepada Nabi, itu termasuk kesombongan? Maka Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Sesungguhnya Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi ketika seseorang itu berpakai pakaian yang bagus, ya, maka ini adalah bukan termasuk kesombongan. Dan itu sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asal dia tidak sampai kepada israf. Israf itu berlebih-lebihan. Ya, israf itu berlebih-lebihan. Maka seperti yang kita katakan tadi, kalau memang di rumah kita itu kelebihan pakaian, maka dipilih-pilih lagi. Ya, nanti bisa disumbangkan. Ada kok di antaranya yaitu di Al-Furqan itu mungkin nggak setiap pekan, setiap bulan sekali itu datang ke Surabaya untuk bisa mengambil pakaian-pakaian yang masih layak pakai untuk dibagikan kepada orang lain, misalnya. Itu bisa. Yang berikutnya itu nadhafatul malabis. Hendaknya seseorang itu menjaga kebersihan pakaiannya. Ya, menjaga kebersihan pakaian. Maka ini termasuk ini fikih. Fikih pemahaman dalam berpakaian. Berpakaian dalam Islam itu bagaimana sih? Maka Islam itu mengajarkan kita untuk berpakaian yang bersih. Para jamaah masih mengingat tentang hadis Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ini menyamar sebagai seorang laki-laki, kan begitu ya? Laki-laki yang hitam rambutnya, putih pakaiannya. Ya. Kemudian malaikat Jibril ini menyamar sebagai seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW. Dan malaikat Jibril ini duduknya itu langsung menghadap kepada Nabi, face to face. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang apa? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Nabi menjawab. Malaikat Jibril bertanya lagi, apa itu iman? Kemudian apa itu ihsan?
Maka dalam hadis ini malaikat Jibril itu mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim itu memakai pakaian. Ya. Bagaimana seorang muslim itu datang ke majelis ilmu. Ya, belajar agama atau menuntut ilmu. Malaikat Jibril itu disisir rambutnya. Ya, hitam. Kemudian pakaiannya bersih putih. Kemudian duduknya dekat kepada Nabi SAW. Maka ini diantara tuntunan di dalam Islam, dalam fikih berpakaian adalah kita memperhatikan kebersihan pakaian kita. Ya, kalau yang ngajak anak ke majelis taklim, maka diperhatikan anaknya, kebersihan pakaiannya itu diperhatikan. Yang berikutnya, adamu italatis saubi asfala minal ka'baini lirijal. Termasuk fikih berpakaian, kan tadi kita di awal kan kita sebutkan pada asalnya pakaian itu halal, boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Seperti tadi pakaian dari sutra. Begitu pula ada dalil yang melarang, yaitu pakaian yang melebihi mata kaki bagi laki-laki. Ya, jadi pakaiannya itu mata kaki, kan para jemaah semuanya insyaallah semua kita sehat walafiat ya, kita punya mata kaki. Ya. Jadi kalau dalam Islam fikih berpakaian itu kalau laki-laki hendaknya pakaiannya, sarungnya, celananya jangan melebihi kedua mata kaki. Nabi SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa yang dibawa kedua mata kaki dari pakaian maka itu di neraka. Itu di neraka. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadisnya hadis yang sahih. Ya. Jadi kalau dalam masalah kalau laki-laki kalau pakai sarung, kalau pakai celana panjang, maka celana panjang kita batas maksimal itu pas mata kaki di atasnya. Ya. Ini hadisnya jelas pada jemaah, hadis Bukhari. Apa-apa yang pakaian yang dibawa kedua mata kaki fafinan, maka itu di neraka. Wah, ini hadisnya enggak. Yang ini jelas ini ya, gamblang. Tidak menerima kemungkinan, oh ini kan kemungkinan kalau orang itu sombong, kalau enggak sombong itu enggak apa-apa. Enggak ada seperti itu. Nabi tidak memberikan perincian. Pokoknya yang dibawa kedua mata kaki fafinan itu di neraka. Maka itu besar menunjukkan. Jadi di antara ciri-ciri dosa besar itu apa? Disebutkan hukumannya neraka. Ya. Yang berikutnya lagi di antara fikih dalam berpakaian sebagai tambahan, karena alim sejak beliau sedikit menyinggung tentang masalah pakaian. Adamu lebusi siyabir raqiqatid dayyiqah. Hendaknya dalam berpakaian seseorang itu tidak memakai pakaian yang tipis ataupun yang sempit. Ya. Pakaian yang tipis, ketat, apalagi pakaian yang sempit. Ya. Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nar, lam arahuma." Ada dua kelompok dari penghuni neraka yang belum aku lihat dua-duanya. Di antaranya apa? Di antara penghuni neraka yang dikabarkan oleh Nabi, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat, yaitu wanita yang berpakaian tapi hakikatnya dia telanjang. Pakaiannya itu tipis, ketat, membentuk lekuk-lekuk tubuh. Ini orang ini berpakaian tapi hakikatnya dia telanjang. Dan ini diancam neraka oleh Nabi SAW. Dan ini kita harus perhatikan para jemaah. Yang hobi olahraga silakan olahraga. Tapi pakaian jangan terlalu ketat. Ya, aurat harus tetap tertutup. Auratnya laki-laki kan mulai dari pusar sampai ke lutut, ya. Sebagaimana aurat dalam sholat, maka itulah aurat kita di luar sholat. Itu kita tutup. Ya. Mau suka tenis, mau suka futsal, mau suka bola, selama olahraga itu dihalalkan, dibolehkan, maka dalam berpakaian itu sudah diatur di dalam Islam. Jangan memakai pakaian yang ketat atau tipis, ya, atau yang semisalnya. Sebagian orang ini pernah kita singgung juga. Entah mereka mungkin masih awam, jauh dari ilmu. Mereka ada yang sholat pakai kaos biasa, kaos oblong itu ya.
Sholat kemudian itu pun ketat, kemudian tipis. Akhirnya ketika orang ini sujud, maka bagian sujudnya itu ada yang tersingkap auratnya, terbuka. Ya, ini kan orang mungkin jauh dari ilmu agama, sehingga dia melanggar dalam masalah pakaian, itu tersingkap auratnya ketika dia sholat, maka ini membahayakan sholatnya. Yang berikutnya, di antara fikih dalam berpakaian, ijtinabu tashabbuhir rijal fi libasihim bin nisa wa ijtinabu tashabbuhin nisa fi libasihinna bir rijal. Kalau laki-laki dalam berpakaian itu jangan menggunakan pakaian-pakaian yang itu pakaiannya kaum wanita. Begitu pula wanita ketika berpakaian jangan menggunakan pakaian-pakaian yang itu yang digunakan oleh para lelaki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan ini punya tabiat masing-masing. Ya, laki-laki itu ada pakaiannya, bagaimana pakaian laki-laki. Jadi kalau itu sudah di masyarakat pakaian ini khusus laki-laki, kemudian kok digunakan sama wanita, maka ini namanya al-mutasyabbihina birrijal. Wanita yang menyerupai kaum laki-laki, ini enggak boleh, ini dilarang. Begitu pula seorang laki-laki yang menggunakan pakaian yang khusus untuk wanita, maka ini dilarang. Karena laki-laki ini telah menyerupai kaum wanita. Ya. Ini beberapa poin yang kita sampaikan berkaitan dengan fikih atau hal-hal penting dalam ketika menggunakan pakaian. Ya. Supaya ketika kita menggunakan pakaian, entah apapun jenisnya, selama itu halal, maka kita berada di atas rambu-rambu syariat. Ya. Kita berpakaian dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpakaian pun ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Ya. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian hendak ke masjid. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan anak keturunan Adam, ya kita semuanya anak keturunan Adam alaihissalam. Ya. Apa yang Allah perintahkan? Khudu zinatakum, ambillah perhiasan kalian ketika kalian ke masjid. Jadi ke masjid ini masjid ini tempat ibadah, tempat yang disukai dan dicintai oleh Allah. Maka perlakukan masjid berbeda dengan tempat-tempat yang lain yang ada di muka bumi ini. Kita dengarkan azan dulu, kita lanjut sedikit setelah azan, baru kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Tadi masih berkaitan dengan masalah fikih berpakaian. Maka dalam masalah pakaian ini harus lebih kita perhatikan ketika kita menuju ke masjid. Karena dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya mau laki-laki mau perempuan, kalau perempuan mau ke masjid, maka diperhatikan khudu zinatakum inda kulli masjid. Maka perhatikan perhiasan kalian ketika hendak ke masjid. Maksudnya perhiasan di sini adalah pakaian. Ya, jadi seorang muslim ketika ke masjid maka pakaiannya diperhatikan. Tentunya yang pertama adalah pakaiannya adalah pakaian yang menutup aurat. Kemudian pakaian yang pantas untuk sholat. Ya, hindari pakaian-pakaian yang ada tulisan-tulisan di bagian belakang. Apalagi ada gambar orangnya. Itu hindari. Bisa merusak kekhusyuan saudara kita yang lain. Termasuk dalam berhias ketika ke masjid adalah kita perhatikan bau-bau yang kurang sedap. Mau bau mulut, bau badan. Ini kita perhatikan. Tidak menutup kemungkinan kalau orang itu bau mulutnya kurang sedap, orang yang di sebelahnya itu dia merasa terazab, merasa tersiksa. Ya, karena orang sholat itu butuh kekhusyuan, butuh ketenangan, butuh kenyamanan. Ya, bayangkan kalau ada seseorang yang kurang perhatian, nggak peduli, cuek, dia nggak perhatikan masalah mulutnya, bau badannya dan sebagainya, maka dikhawatirkan mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Ini mungkin para jamaah berkaitan dengan fikih berpakaian. Semoga kita bisa punya gambaran ternyata pakaian itu adalah anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Pada asalnya pakaian itu mubah kecuali ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Iya, silakan. Bagaimana dengan cemas cincin berlian di kita saudara? Cincin apa? Cincin yang berlian, perak atau kita kan beras. Iya. Cemas. Dalam masalah cincin yang dilarang tadi adalah cincin yang terbuat dari emas murni, atau cincin ini ada campuran dari emas walaupun sedikit. Itu dilarang. Adapun selain dari emas, kalau dari perak saya belum tahu. Saya perlu mencari-cari lagi atau cari fatwa para ulama ya. Adapun untuk kehati-hatian, hindari dari emas ya. Atau cincin-cincin yang biasalah. Yang mungkin dari monel atau apa yang namanya, pokoknya dari bahan-bahan yang jelas-jelas itu diperbolehkan di dalam Islam ya. Ini masalah penggunaan cincin itu boleh ya, termasuk sunnah, termasuk hal yang diperbolehkan dan termasuk berhias bagi laki adalah menggunakan cincin selama bukan dari emas. Kalau dari perak saya belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi yang silakan. Tentang dilarang menggunakan pakaian laki-laki milik perempuan. Iya. Sekarang celana itu kan bukan khas untuk laki. Iya. Sekarang menjadi biasa wanita. Yang saya maksud pada ini adalah apakah tujuan yang baik atau pakaian? Iya. Karena celana itu. Iya, dalam hal ini tadi kita sebutkan ini di antara tulisan-tulisan para ahli ilmu itu mereka memberikan penjelasan hendaknya seorang wanita itu tidak memakai pakaian yang itu mirip dengan kaum laki-laki. Ya, kalau celana sekarang kan ada seorang wanita yang pakai celana kan gitu ya, celana panjang dan sebagainya. Maka ini kalau wanita ini belum belajar, dalam artian belum belajar agama, bahwasanya wanita itu kalau keluar rumah maka dia memakai pakaian yang lebar, pakaian gelap ya. Kalau celana kan bisa melihat lekat-lekuk tubuhnya kan kelihatan. Celana itu ya, walaupun celananya tebal, tapi namanya celana kalau dipakai sama perempuan di luar rumah,
kelihatan sama laki-laki yang bukan mahramnya, maka celana dalam hal ini selain itu nanti ada segi kemiripan dengan laki-laki, maka kalau celana ini digunakan di luar rumah, maka itu terlarang bagi seorang wanita muslimah. Ya, terlarang bagi wanita muslimah. Kalau celana ini dia pakai di rumahnya, di hadapan suaminya, ya memang celana yang itu bukan khusus untuk laki-laki, atau mungkin ada seorang yang ahli dalam desain, ahli dalam fashion, dia mendesain celana yang memang untuk perempuan sesuai dengan identitas perempuan, maka ini tidak masalah. Ya. Tapi pada asalnya, karena memang sekarang ini mungkin kita jauh dari ilmu agama ya, jauh dari ilmu agama. Bagaimana wanita muslimah itu hendaknya berpakaian itu sudah diatur sebetulnya. Pasti sudah diatur di dalam Islam, ya, di dalam Islam. Jadi sebenarnya ada pembahasan khusus dalam masalah pakaian untuk wanita muslimah, dalam masalah jilbab. Bagaimana jilbab, bagaimana warnanya, bagaimana ya jilbab yang sesuai dengan syariat. Itu sudah ada pembahasan, bahkan ada buku khusus. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan, kalau semoga para wanita yang memang memakai celana itu memang tujuan mereka, ya mereka masih awam. Kemudian mereka memakai celana itu di luar rumah, ya, yang jelas-jelas itu nanti dilihat sama laki-laki yang bukan mahramnya, maka di sini adalah jelas-jelas itu pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya tujuan mereka memakai celana itu bukan untuk menyerupai laki-laki, karena sudah keadaan masyarakat sudah tercampur kayak gitu. Mungkin kalau bapak-bapak yang sudah sepuh, wanita-wanita di zaman dulu kan tidak seperti itu ya. Wanita-wanita zaman dulu kan nggak ada yang pakai celana, itu nggak ada. Roknya tuh lebar, pakaiannya tuh lebar. Ini wanita-wanita zaman dulu. Itu yang saya lihat dari foto-foto zaman-zaman dulu kayak gitu. Tapi nggak tahu sekarang, wallahu a'lam kenapa kok jadi seperti saat ini. Mungkin karena tontonan-tontonan dari barat, artis-artis kafir yang dikonsumsi oleh anak-anak muda kita, akhirnya mereka tidak tahu bagaimana berpakaian dan di dalam Islam. Ya. Jadi kalau wanitanya sudah nggak punya malu, kemudian wanitanya itu keluar rumah dengan tidak memperhatikan auratnya, maka jangan salahkan kalau banyak terjadi perzinahan di antara anak-anak muda. Ya. Karena Islam sudah menutup pintu kepada perzinahan. Ya. Wanita kalau keluar rumah itu bagaimana? Enggak boleh pakai parfum dan sebagainya. Islam sudah menutup semua pintu menuju kepada perzinahan. Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang bersendirian di tempat yang sepi, kecuali nanti ketiganya adalah syaitan. Semua sudah ditutup sama Islam. Ya. Maka marilah kita kembali kepada ajaran Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi yang hendak menambahkan? Silakan. Iya, bagaimana kalau pakaian itu terbuat dari kulit binatang yang diharamkan, ya, seperti kulit, pokoknya binatang-binatang yang diharamkan dagingnya, maka hanya dihindari saja, ya, dihindari saja. Untuk dalilnya saya perlu cari dulu ya. Jadi pertanyaan ini insyaallah kita pending, ya. Jadi kalau kita ragu, kita sendiri masih ragu. Pakaian-pakaian yang terbuat dari kulit-kulit binatang yang haram dimakan dagingnya, seperti kulitnya macan, kulitnya pokoknya hewan-hewan yang buas itu ya, yang dilarang dimakan dagingnya, ini apakah boleh? Misalnya jaket dari kulit macan atau misalnya ini, maka ini saya belum tahu. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang saya cari dulu fatwa-fatwa dari para ulama berkaitan dengan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Insyaallah nanti mungkin di hari Selasa itu ada kabar akan ada gerhana. Ya, ada gerhana bulan. Itu bisa dilihat di seluruh tempat di Indonesia. Ini kabar dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Tapi kalau kita mau mempraktekkan fikih salat gerhana yang kita bahas dari buku ini, maka nanti dilihat dulu hari Selasa malam kelihatan gerhana atau tidak. Kalau kelihatan silakan salat, kalau tidak kelihatan maka tidak perlu salat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan memasuki pembahasan tentang jenazah. Ini penting juga. Ya. Jadi kalau para jamaah tidak ada uzur, maka usahakan kita sama-sama belajar. Mulai pekan depan, Kamis depan, kita akan membahas seputar jenazah. Hak-hak mayit itu apa? Kemudian pemandian, pengafanan, penguburan. Itu Imam Abu Suja akan memulai pembahasan itu. InsyaAllah kita mulai pada pekan
pekan depan. Semoga Allah mudahkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Takmir Masjid Al-Mu'ti dan Surabaya Mengaji yang telah memberikan kesempatan. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.